Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang manajemen gereja atau church management, atau yang sering kita kenal dalam bahasa pelayanan itu penata layanan, Bapak Ibu Saudara. Penata layanan. Jadi pelayanan itu harus ditata supaya baik, ya, supaya teratur. Nah, itu gambarnya, Saudara, kalau manajemen gereja ada yang masuk. Nah, masuk ke gereja jemaatnya Tuhan, ya. Pastor Tim selalu mengajar, oh, jemaat saya bukan jemaat Tuhan, ya. Kalau ada orang yang masuk di gerejanya Tuhan, bukan gereja saya juga, bukan gerejanya Tuhan, jemaatnya Tuhan, masuk ke gerejanya Tuhan. Nah, kita yang dipercaya mau diapain? Ya, jangan sampai orang yang masuk keluar babak belur. Ya, haleluya. Yang masuk, ya, keluar jadi nggak happy atau nggak diberkati. Kita rindu waktu mereka masuk di kita. Kalau sekarang masuk Zoom, ya, waktu di approve masuk, kita percaya waktu mereka masuk di dalam gereja Tuhan yang kita layani bersama-sama, mereka pulang, mereka keluar, mereka diberkati. Katakan amin. Mereka berbeda, mereka bertobat, mereka menjadi pribadi, murid yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini prinsip-prinsip manajemen gereja atau penata layanan yang sering kita dengar, dan banyak, Saudara, banyak sekali ayatnya tentang manajemen gereja, hundreds, maybe thousands. Tapi ini yang sering muncul, dan ini mungkin ayat-ayat favorit buat Saudara. Yang pertama adalah 1 Korintus 14 ayat 40. Ya, saya percaya manajemen gereja adalah kehendak Tuhan, karena dikatakan segala sesuatu itu termasuk ibadah, ya, ibadah, segala sesuatu yang berlangsung di dalam gereja, di dalam ibadah, di dalam pelayanan kita itu harus berjalan dengan teratur. Amin. Siapa yang percaya, siapa yang rindu pelayanan kita, hidup kita, semuanya teratur di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan nggak mau kita acak-acakan, saudara. Saya masih ingat tahun 90-an saya bertobat. Waktu itu ada hamba Tuhan yang luar biasa namanya Yeremiarim, saudara. Waktu itu dia khotbah di anak-anak muda, dia berkata begini, kalau mau dipakai Tuhan, anak-anak muda mau dipakai Tuhan, ya, pastikan kamarmu dulu teratur. Haleluya. Gimana kamu bisa dipakai Tuhan kalau kamarmu bantal, guling, semua yang nggak pernah dicuci, acak-acakan? Gimana Roh Kudus mau hadir di kamarmu? Bagaimana Tuhan mau pakai engkau kalau kamarmu saja berantakan, nggak karu-karuan? Nah, saudara-saudara, maka saya belajar banyak dari situ, ya, bertobat. Untuk kita tidak hanya bagus di depan, di mimbar, tetapi di kloset kita, di kamar kita, di rumah kita juga harus teratur. Setuju, katakan amin. Barang siapa percaya perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Wow. Saudara, Lukas 16 ayat 10 ini berlaku untuk kita semua. Jadi kalau saudara tanya, di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada Pastor Niko, ada Pastor Widya, ada Pastor Diana, semua. Kita memulai pelayanan bukan dari tiba-tiba, ya, bahasa Jawanya ujuk-ujuk, langsung berdiri di hadapan ratusan atau ribuan, atau tiba-tiba bisa memimpin pujian. Pasti mulainya dari singers dulu. Ya, pasti mungkin mulainya dari choir dulu. Ya, saudara, saya masih ingat dulu waktu saya mulai pelayanan, ya, saudara-saudara, pertama kali ke Surabaya, saudara, itu jadi choir. Jadi kalau ada KKR di Tambak Sari yang besar, itu cuma di belakang choir ada 500 orang, kok gini-gini gitu, ya. Pak Williat nyanyi, Pak Roni Daud nyanyi, mimpin pujian, kita cuma di belakang choir, tangannya gini. Ya, saudara, udah itu duduknya paling belakang, nggak ngerti gitu, ya. Bahkan karena saya senang main drum, saudara, saya lihat main drum itu symphony worship hari ini memuji di Gelora Bung Karno, bukan, Gelora Tambak Sari. Saya masih ingat, saya berusaha duduk paling depan, di belakangnya Pastor Salmon Nanlohi, saudara-saudara. Wah, ini Pastor Salmon. Saya duduk, gimana sih main drumnya, sticknya banyak dia, wah. Saudara, ternyata hari-hari ini Pastor Salmon jadi teman baik di sini. Kadang main musik sama-sama di EPT di LA. Saya bilang, saya tahu, Pastor,
Aku dulu fanmu loh. Kalau kamu main, aku di belakangmu. Aku mau lihat loh. Tapi sekarang senang bisa main sama Pastor. Saudara, segala sesuatu yang kita alami, yang Tuhan percayakan itu dari mulai perkara yang kecil dulu. Ada juga Kisah Rasul pasal 6. Deacons, ya diaken itu diangkat menjadi, ya diangkat dipilih untuk melayani meja. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Waktu itu para rasul-rasul sibuk pelayanan, akhirnya melupakan pemberitaan firman Tuhan. Jadi ada manajemen gereja supaya jemaat yang masuk sekali lagi dilayani dengan baik, firman Tuhan disampaikan dengan baik, pelayanan meja dikerjakan dengan baik. Berikutnya saudara, ini firman Tuhan Lukas 12 ayat 20. Setiap orang yang diberikan tanggung jawab, diberikan talenta, diberikan berkat, diberikan pengaruh, diberikan karunia, itu saudara-saudara juga harus dituntut, dipertanggungjawabkan. Jadi kalau seperti di sini Pastor Widya, di sini Pastor Niko diberikan suara, diberikan kemampuan. Di sini juga ada beberapa pastor. Maka apa yang diberikan dalam hidup kita itu nanti diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Oleh sebab itu, mari seperti tadi Ibu Indri sampaikan, kapasitas kita harus kita gunakan semaksimal mungkin. Karena enggak, kalau nanti Tuhan ngomong, loh, kamu tak kasih kapasitas 1000, kenapa kok cuma dipakai 100? Yang 900 untuk apa? Kan aku kasih kamu kemampuan untuk mimpin pujian, main musik. Kenapa males? Kenapa tidak mengerjakan dengan sebaik-baiknya? Mari Bapak Ibu Saudara, kalau dikasih kapasitas 1000, kita gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini kalau kita belajar, termasuk saya, kita di stretch, saudara. Di stretch itu artinya diperlebar. Artinya di apa ya? Kalau bahasa Jogjanya diolor, saudara. Itu ditarik sampai maksimal. Setuju, katakan amin. Siapa mau ditarik Tuhan, di stretch sampai maksimal, sampai benar-benar semua talenta, semua yang kita miliki, saya percaya ini visinya Bu Indri dan Pak Tim. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kami melihat Anda itu orang-orang yang hebat. Kami melihat Anda itu orang yang memiliki gift, memiliki karunia. Anda akan dipakai Tuhan. Tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan teachers adalah mengencourage saudara supaya semua kemampuan, semua potensial 81 peserta di tempat ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saya percaya saya sekarang sedang berhadapan dengan calon-calon hamba Tuhan yang dipakai, gembala-gembala yang dipakai Tuhan, gembala-gembala cool yang dipakai Tuhan, leaders-leaders yang dipakai Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan potensi, karunia, urapan, pengurapan yang dahsyat dalam hidup saudara. Dan mari kita pergunakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara join di Miracle Institute ini bukan kebetulan. Karena Tuhan mau, ini saya percaya ini kehendak Tuhan. Saudara mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat, ajaib yang luar biasa untuk Anda dipakai menjadi alat kemuliaan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Rick Warren bilang begini, tempat gudangnya bakat, gudangnya ilmu, gudangnya karunia itu di mana? Maaf, katanya di kuburan. Karena banyak orang yang dipanggil Tuhan ternyata belum menggunakan sepenuhnya semua talenta, karya, kemampuan yang sebenarnya dia miliki. Saya ulangi ya. Gudang ilmu, gudang talenta, tempat di mana banyak tertimbun potensi-potensi besar, itu tidak lain dan bukan, katanya Rick Warren, di kuburan. Karena maaf, banyak orang-orang dipanggil Tuhan sudah kembali sebelum mereka maksimal sungguh-sungguh di hadapan Tuhan menggunakan semua karunia. Saya percaya Anda semua di tempat ini doa kita, doa kami, saya juga, saya ingin semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kita gunakan maksimal
untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan, tepuk tangan, semua saudara. Karunia kita, potensi kita semua. Sebelum kita pulang ke surga, kita gunakan semua sehingga di pintu surga terdengar, "Sabaslah hambaku yang setia, well done, good and faithful servant." Karena semua yang diberikan sudah kita lakukan dan kita karyakan untuk kemuliaan namanya. Next, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saya belajar, ya, sekali lagi kita ini dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Ibu Indri kalau nggak salah 3 minggu yang lalu sharing sama saya dan lihat, kita mau next level keempat apa ya? Saya bilang, "Bu, saya ini di kelas oleh kemurahan Tuhan, saya sekarang ada sekolah, Bapak Ibu Saudara, dan saya sedang belajar dari kitab Amsal." Nah, profesor saya suruh bedah, "Coba kamu teliti di Amsal itu ada berapa ayat yang berbicara tentang manajemen, berbicara tentang apa yang harus dikerjakan untuk memanage pelayanan kita, hidup kita, keluarga kita." Saudara, saya temukan ada 100 lebih, saudara. Jadi kalau saudara bilang, "Oh, manajemen gereja itu kan orang Protestan, Pak. Kita kan orang karismatik, Pentakosta, kita kan mengalir toh." Ya, tapi saudara, mengalirnya mau kemana? Maaf, seribu maaf. Jangan gara-gara kita males, tidak planning, tidak memanage, terus kita pakai alasan mengalir. Nah, ini berbahaya, saudara. Jangan, saudara. Jadi, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memanage dengan baik pelayanan, keuangan, waktu kita, kepercayaan itu harus dimanage. Bahkan di kitab Amsal sendiri, Bapak Ibu, ada 100 lebih. Ya, waktu saya belajar ada 100 lebih ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan dan mengharuskan kita untuk memanage pelayanan kita, memanage keluarga kita, memanage keuangan kita, memanage hidup kita dengan baik. Dan firman Tuhan itu amin dan aman. Yang setuju katakan amin. Jadi ini saudara, ya kalau nggak percaya, inilah tugas saya, tak kasih tahu lah. Ya, ini 2 minggu yang lalu saya disuruh bedah. Nih, saudara. Nah, ini saya cek dari Amsal 3, ya, sampai saya catat semua, saudara. 2 hari saya cari ayat ini. Amsal 12, Amsal 21, sampai Amsal 31 semua, saudara. Dan akhirnya di luar dari 7 konklusi, ya, dari kitab Amsal ini apa saja yang saya dapatkan. Ini bahasa Inggris. Nah, saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dari kitab Amsal, yang Tuhan mau ini begini, Bapak Ibu Saudara. Ada 7 yang saya belajar. Jadi kitab Amsal mengajarkan kepada kita begini. Sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita melangkah maju, kita harus mengatur pikiran hati kita dengan baik. Sehingga keputusan kita itu benar-benar tepat sesuai dengan sasaran. Jadi kalau saudara mau melangkah maju, saudara mau, contoh ini, mau membuka usaha baru, membuka pelayanan baru, mengambil pekerjaan baru, kita harus berpikir masa-masa, hati kita ditata tentunya dengan doa, baru memutuskan. Karena 99% keputusan yang diambil karena emosi itu meleset, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu Amsal. Yang kedua, saya belajar di kitab Amsal, semua harta, kekayaan, posisi, pengaruh hidup kita, itu kita harus kelola dengan baik supaya apa? Memuliakan nama Tuhan. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaannya. Ya, semua yang kita dapatkan, semua yang kita miliki itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Dan nomor 3 dari kitab Amsal saya belajar, Tuhan mau kita mengatur harta kita, kekayaan kita, keuangan kita dengan baik, secara konstan dan setia. Bukan berarti, oh saya mudah mengatur keuangan dengan baik Pak bulan ini. Lah bulan depan gimana? 2 bulan lagi gimana? Ya, kita harus mengaturnya dengan baik, dengan setia, dengan konstan. Nggak boleh up and down.
Bahasa Amerika, nggak boleh sloppy, ngaco. Tuhan mau kita mengaturnya dengan baik. Berikutnya saudara, kita harus memiliki visi yang jelas. Amsal berkata kalau nggak ada visi, liarlah rakyat. Jadi waktu kita memiliki goal, fokus yang jelas, segala dana, daya, talenta, itu kita fokuskan di satu visi yang jelas, fokus yang jelas tentunya dari tuntunan Tuhan, sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran, tidak terjadi alokasi dana, tenaga, dan waktu di tempat yang salah. Kita menjadi right mind, doing the right things in the right time. Ya, gitu ya. Nomor 5, saya cepat saja. Kita harus mau menerima nasihat. Dalam manajemen gereja, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya tim, kita harus punya penasehat, kita harus terbuka, rendah hati untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang kita percayai di sekeliling kita. Jangan melenceng dari firman Tuhan adalah sumber, dan berikutnya setia, bekerja keras, belajar, menabur, maka Tuhan sendiri yang akan menyediakan pintu-pintu bagi hidup kita di masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, intinya begini. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita harus kelola dengan baik. Yang setuju katakan amin. Jika kita nggak setia perkara yang kecil, Tuhan tidak akan memberikan perkara yang besar. Leaders, sebelum kita dipercayakan untuk menggembalakan kul, kita harus menjadi anggota kul yang baik. Yang setuju katakan amin. Sebelum kita dipercayakan untuk menggembalakan cabang, mungkin saudara menjadi wakil gembala dulu, setia mengerjakan tugas dengan baik. Dan Tuhan mau melihat hati kita, hati yang bisa dipercaya, yang setia. Waktu Tuhan mempercayakan pekerjaan, pelayanan yang mungkin menurut kita masih kecil, it's okay, kerjakan dengan baik seperti Daud. Cuma mengembalakan 2-3 gembala kami, dia manajer yang baik Bapak Ibu Saudara. Yang dikerjakan Daud adalah mengembalakan 2-3 kambing domba, tapi dia kerjakan dengan baik. Kalau ada singa, dia hadapin loh saudara. Mungkin kalau kita berkata, ya daripada nyawaku hilang berhadapan dengan singa, 2-3 kambing domba nggak apa-apa lah, hilang lagi nggak apa-apa. Enggak saudara-saudara, Daud melakukan dengan setia. Ada singa, ada beruang datang, dia hadapin. Dia gembala yang setia. Dan apa yang terjadi waktu dia setia? Tuhan promosikan hidupnya. Waktu menjadi jenderalnya Saul, dia setia, saudara-saudara. Dia setia menjadi jenderal, dia setia menjadi panglima tentara, dia setia, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi waktu dia setia, maka Tuhan mempercayakan promosi-promosi yang lebih dahsyat lagi, dan akhirnya menjadi raja. Nah, saudara-saudara, mari kita memiliki hati, memiliki sikap, memiliki attitude sebagai leaders. Anda, kita ini orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara dipercayakan satu pelayanan, saudara dipercayakan jadwal pelayanan, saudara dipercayakan menggembalakan kul, saudara dipercayakan untuk jadi WL, saudara dipercayakan mungkin jadi usher atau pelayan diaken. Ayo, sudahkah kita mengerjakan dengan baik, dengan setia? Sehingga apa? Tuhan melihatnya dan dia senang, dan ada promosi pintu yang baru yang akan dibukakan bagi kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Siapa mau jadi leaders yang berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Nah, yuk kita next belajar bersama-sama. Saya pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Berikutnya saudara. Nah, ini sangat penting. Manajemen gereja yang berhasil itu dimulai dari manajemen pribadi, pemimpin yang lebih baik. Pastor Joseph ingat, dia sharing begini, personal revival akan menyebabkan community revival, ya. Dan Bu Indri selalu sampaikan begini, personal intimacy akan menyebabkan pelayanan yang fruitful, ya.
Oleh sebab itu saya juga ikut-ikutan ini, nggak ada di kelas. Ya, saudara-saudara. Saya percaya kalau kita ngatur keuangan kita dengan baik, maka akan terjadi breakthrough dalam gereja kita dan pelayanan kita. Manajemen gereja yang berhasil dimulai dari manajemen pribadi yang lebih baik. Mungkin saudara ngomong gini, Pak Beni kok udah bicara manajemen gereja? Saya ini kan masih pelayan biasa, nggak mikir Pak pelayanan. Saya cuma datang mungkin usher, singer dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, sebelum kita dipercayakan untuk memanage gereja, memanage school, memanage cabang, ranting dan sebagainya, seperti tadi saya sampaikan, saudara kita harus menjadi leaders terhadap diri kita sendiri. Kita harus bisa memanage keuangan kita sendiri. Kita harus bisa memanage keluarga kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini saya belajar ya, saya agak dalam ya, masuk ya ke leaders ya. Saudara, waktu gembala atau pemimpin, maaf, beribu maaf. Ini survei membuktikan, kalau gembala atau leaders gak beres di keuangan, gak mungkin toh saudara gerejanya diberkati. Lah bayangkan kalau leaders keuangannya gak beres. Lah nanti kalau dipercayakan gembalakan, mengatur gereja, ya pasti gak beres loh saudara. Maaf, kalau ada leaders, maaf ini, yang masih sering utang, atau budgetingnya kacau balau, atau spendingnya nggak karu-karuan. Lah gimana Tuhan mau mempercayakan kita mengelola gereja yang lebih lagi? Lah wong diri kita saja nggak bener saudara-saudara. Ya seperti tadi korbannya Pastor Joseph. Loh gimana kita berdoa untuk revival di kota kita? Berdoa untuk revival di komunitas kita. Lah wong diri kita aja nggak revival kok. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Atau Bu Indri sama, loh kita aja saat teduhnya bolong-bolong. Gak pernah berdoa, gak pernah baca. Lah gimana bisa fruitful? Gimana bisa pelayanan maju? Gimana? Itu paralel saudara-saudara. Makanya ada beberapa denominasi di Amerika, sebelum seseorang itu diangkat menjadi pastor, diangkat menjadi pemimpin, itu dicek dulu keuangannya loh saudara-saudara. Ada istilah bankrupsi. Bankrupsi itu dia nge-file bank, nggak bisa. Nah maaf kalau ada calon pastor, calon pemimpin masih bankrupsi, ya sorry, artinya gini, gitu. Nggak bisa saudara. Karena apa? Kalau dia nggak beres di keuangan, nanti dipercayakan menggembalakan, saudara, guess what? Jebol nanti keuangan gereja. Nah, saya sharing ya, ini lanjut ya. Kalau saudara gembala atau pendeta di GBI, waktu rapat sinode saudara terima angka ini, saudara. Ada yang kasih presentasi kepada hampir 3.000 pendeta GBI. Seharusnya manajemen ini memang nggak perfect, minimal kayak gini, saudara. Jadi kalau kita dapat 10% perpuluhan, 10% nabur, 10% nabung, 70% untuk operasional ya saudara-saudara. Ini yang saya dapatkan di sesi dari GBI. Ini kurang lebih begini. Jadi harus jelas. Lukas 14 ayat 28 dikatakan barang siapa membangun rumah dia harus duduk dulu, menganggarkannya dengan baik. Nggak mungkin ngomong sama tukang pemborong, ayo bangun rumah. Terus ditanya, gimana gentengnya? Wis pokoknya bangun, wis nanti aja. Enggak saudara. Harus ada blueprintnya, harus ada ya targetnya, harus ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita leaders perpuluhan saja masih tidak setia. Ya gimana kita bisa melihat berkatnya Tuhan terjadi atas gereja kita. Nah, Pastor Tim sampaikan begini. Waktu saya dulu
Nggak ngerti. Pastor Tim, kita kan masih ngerintis gereja baru. Persembahan kita nggak banyak. Kalau ngasih perpuluhan ke pusat malu banget, cuma sedikit. Pastor Tim ngomong gini, bukan masalah banyak sedikitnya, tetapi ketaatannya. Tuhan itu kaya, Tuhan yang punya segala dunia. Tapi kalau kita taat memberi apa yang harus kita kerjakan, maka Tuhan disenangkan. Dan saya belajar dari hambanya, dan sampai saat ini kalau saya bisa berdiri sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, waktu saya dapat persembahan dari gereja, persembahan dari pelayanan, saya selalu bilang sama istri, nomor satu, perpuluhan harus dipisahkan. Jangan sampai dapat uang, cia-ciaan dulu ke Chinatown. Enggak, saudara. Dapat berkah dulu, mari kita beli yang kita suka. No, saudara. Make sure leaders, ini praktek. Sorry, mungkin saya agak kolot, mungkin saudara ini Pak Beni kok ngomong keuangan. Tapi kalau saudara mau menang di hal ini, we have to begin in ourselves. Bukankah Tuhan yang memberkati kita? Bukankah Tuhan yang menyediakan? Jadi kalau saudara dapat berkat dari Tuhan, nomor satu, ambil yang bagiannya Tuhan. Simpen baik-baik. Masukkan di tempat saudara beribadah. Sorry saudara. Jangan yang lain-lain dulu. Ada yang ngomong, Pak saya kan perpuluhan buat neraktir hamba-hamba Tuhan. Saya mau, jangan duit perpuluhan jangan, nanti aku sakit perut. Jangan neraktir aku pakai duit perpuluhan, nanti aku gak bisa sakit. Perpuluhan itu punyanya Tuhan, punya rumah Tuhan. Beres di situ. Dah, amin dah. Saya yang amin aja saudara. Dan kami melihat waktu gereja kami pun memberi perpuluhan dengan setia menabur, itu persembahan lompat 2-3 kali lipat, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin maaf di Miracle Institute jarang ada yang khotbah, ngajar tentang keuangan, atau ngajar tentang memberi perpuluhan dan sebagainya. Saudara beri perpuluhan di mana saudara bertumbuh, di gereja. Saya percaya Bu Indri, Pak Tim, saya nggak minta perpuluhan dari saudara. Tapi saudara berdoa di mana saudara bertumbuh, tabur, beri dengan sukacita. Karena itu kunci berkat, saudara diberkati. Kalau saudara menjadi gembala kul, gembala cabang, jangan takut, kasih perpuluhan kepada denominasi, kepada pemimpin, kasih store. Jangan sampai sekarang, maaf saya ngomong apa adanya. Hari Minggu kami dapat perpuluhan, kami dapat persembahan. Hari Senin, minimal Selasa, saya yang bawa ceknya gereja langsung ke bank, store kepada organisasi di mana kalian. Aku number one. Sebelum istri saya, sebelum bayar telepon, sebelum bayar sewa asuransi gedung, sebelum bayar, number one dulu perpuluhan. Dan kami melihat semua kebutuhan kami dicukupi, bahkan lebih. Karena apa? When we honor God, when we put God first in our life, He never sleep, He is faithful. Nomor satu kan Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan amin. Berapa banyak kadang kebocoran. Saya mau, Pak, saya ini ada yang cerita nih. Wah, saya nggak bisa bayar mortgage. Saya nggak bisa bayar ini. Rumah saya disita, saya cek. Lah terus gimana? Ya itulah Pak, saya jujur, saya salah. Kalau saya dapat berkat, anak-anak ngajak makan, saya nggak tega Pak. Ya udah kita makan keluar. Lah terus duit, yaitu duit untuk bayar mortgage, untuk bayar gedung saya pakai makan-makan. Ya salah saudara. Keliru. Alokasinya salah. Nah, manajemen kita harus kita atur dengan mulai dari diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Kok diam semua ini, nggak semangat ini. Salah ngajar ini saya kayaknya. Haleluya. Yang semangat lambaikan tangan. Oh kan di mute Pak, nggak bisa ngomong. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ngajar ini bukan berarti saya sudah perfect. Saya dulu seperti saudara, saya pernah salah. Saya pernah miskin. Celana saya cuma 2 untuk pelayanan. Dan hari ini saya diajar oleh Dr. Anthony di kelas saya, di mana saya skala. Saudara, kalau dia sharing saya cuma,
Wah enak ya dokter Anthony. Dia dia dosen terbang, saudara. Dia wakil rektor di Biola University. Kemudian dia menggembalakan di Colorado jemaat yang hadir nggak banyak, saudara. 20.000 setiap minggu. Kalau dia sharing, Tuhan kapan ya seperti sama mungkin kalau saudara, wah Pak Beni cerita tentang budgeting dan uangnya ada gereja. Saya juga ngalami saudara waktu mentor pemimpin sharing ini, saya cuma bahasa Jawanya melongo. Gimana ya Tuhan? Tapi intinya begini, yang penting kita kerjakan yang terbaik yang Tuhan percayakan. Kalau saya percayakan cabang, kelola dengan baik, kerjakan dengan baik, diatur, dimanage dengan baik. Saya percaya nanti ada waktunya Tuhan, promosinya Tuhan yang Tuhan sediakan bagi leaders yang ada di tempat ini. From ourselves, mulai dari kita. Tepuk tangan dulu biar semangat. Haleluya. Nanti saya salah ya dikoreksi sama Bu Indri sama Pak Tim, saudara-saudara. Jangan khawatir. Oke, baik, next ya, lanjut ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang kedua, saudara. Jadi kalau Tuhan mempercayakan talenta, Tuhan mempercayakan keuangan, Tuhan mempercayakan pengaruh, kekayaan. Saudara, apa sih yang Tuhan mau dari kita? Kita harus menggunakan kekayaan, pengaruh, keuangan, dan sebagainya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita mengambil kredit untuk diri kita sendiri. Jadi makanya tadi waktu saya mau bersaksi, saya tanya dulu benar enggak ya, saya tanya sama pemimpin, dan waktu Bu Indri kasih lampu hijau baru saya berani bersaksi, karena saya nggak mau waktu bersaksi dikira oh ini sombong pamer. Enggak, saudara. Sekali lagi Tuhan pingin semua kekayaan, harta, semua yang Tuhan percayakan itu untuk kita memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kenapa sih Tuhan mempercayakan itu? Supaya kerajaannya dipermuliakan, diperlebar, saudara. Jangan sampai waktu Tuhan percayakan keuangan, harta, posisi kita ambil untuk kepentingan kita sendiri. Berapa banyak kita gampang dari rendah hati menjadi sombong waktu dipercayakan perkara yang lebih lagi. Saya bersyukur punya pemimpin Pak Tim yang selalu mengajarkan untuk kita humble. Ya, Pastor Niko juga sampaikan simplicity and humility. Kalau sudah humble, merendahkan diri, nggak bisa dijatuhkan. Amin. Tapi kalau ngangkat sendiri, nanti ngangkat sendiri, promosi sendiri, jatuh sendiri, ya sakit sendiri. Lebih baik kita humble, kita aman dan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi harta kekayaan yang Tuhan ini, saya tanda kutip, titipkan ya kepada saudara, itu kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan harta kita loh saudara. Rumah, mobil, kekayaan yang ada di tangan kita yang kita gunakan sekarang, ini bukan punya kita loh saudara, punyanya Tuhan. Siapa yang percaya itu punyanya Tuhan? Amin. Tuhan mau ambil kapanpun bisa. Memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas. Without revelation, without vision, people perish. Salah satu yang kita harus kerjakan di dalam financial atau manajemen yaitu adalah kita harus punya visi yang jelas. Kalau enggak, uang kita, waktu kita, tenaga kita akan terhambur, enggak jelas. Nah, kalau kita memang fokusnya untuk, merintis gereja, fokusnya mungkin untuk membangun jemaat, maka kita punya fokus di situ. Nah, saudara, waktu kita punya fokus keuangan, harta, daya, semua, kita akan fokus di sana, visi yang jelas. Dan kita bersyukur dari gembala pembina dan juga dari pastor tim sini kita diberikan visi-visi dari Tuhan sehingga semua ya kita bicara manajemen bukan hanya keuangan tapi waktu kita, tenaga kita fokus kepada visi misi yang Tuhan sudah tentukan, proyek yang Tuhan sudah tentukan. Jadi tidak ngelambiar, tidak kemana-mana, fokus. Berapa banyak kadang kita menggunakan keuangan, cara dan sebagainya, nggak fokus. Akhirnya nggak tersenter kepada visi dan misinya Tuhan. Saya kasih contoh saja, saudara. Ya, saudara, tahun lalu waktu pandemik,
oleh kemurahan Tuhan di gereja yang Tuhan percayakan itu lantai 2, lantai 3 ada kamar, saudara-saudara. Ada 3 kamar, ada 4 lah ya. Nah, Bu Indri, Pak Tim juga pernah nginep di sana. Kami bersyukur, saudara, waktu kita beli gedung gereja di atas itu ada kamar, saudara-saudara. Dan kami bisa tinggal di sana. Dan bagi saya waktu itu masih single, cukup. Oke, cukup, gede. Waktu saya nikah, saya ditanya, nanti anakku dibawa kemana? Oh, kita punya apartemen. Pastor Tim, saya bilang, jangan khawatir Pak Heri, ini nama mertua saya. Benny udah punya apartemen. Nah, Lia masuk. Cukup, saudara, cukup. Kemudian, saudara, punya anak 1, Jesslyn. Oh, cukup, saudara. Tapi udah punya anak 2. Nah, nggak cukup, saudara. Ya, puji Tuhan waktu itu Niko masih kecil. Nah, terus Jesslyn tuh waktu kita lagi doa, selesai doa, mesbah pagi, dia tanya gini, Dad, when I'm going to have my own room. Kaget saya. Dad, kapan aku punya ruang saya sendiri? Aku bisa main, aku bisa punya kasur, aku bisa punya game di situ. Karena selama ini dia tidur bareng-bareng dengan kami, saudara, berempat. Waktu itu nambah Nicole. Ya sudah, saya sama istri akhirnya doa pandeng-pandengan. Ya udah, kita doa ya untuk punya rumah ya. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Pokoknya kita kan hidup oleh karena kasih karunia, saudara-saudara. Kita ini hamba Tuhan nggak jelas. Waktu saya nikah sama Lia, emang saya nggak punya penghasilan sebulan harus begini. Sebulan begini enggak. Kita semua dapatnya dari Tuhan, dipelihara Tuhan, sempurna Tuhan Yesus baik. Haleluya gitu, saudara. Ya kita doa ya. Ya kita doa. Nah, saudara-saudara, waktu kita punya fokus pingin punya rumah, maka kita mulai ngatur. Saya bilang ini, Jesslyn, dan saya juga bilang sama istri, karena kita pingin punya rumah sendiri, maka kita janji ya keluar makan tuh seminggu sekali. Ya, jangan tiap hari makan terus jajan di luar. Ya habis. Mami kan pinter masak. Ya, di Indonesia, di Amerika ini semua ibu-ibu jadi pinter masak, saudara. Karena bisa lihat YouTube, lihat Instagram, praktek, saudara. Ada mbakyu.com gitu. Jadi kita sepakat, saudara. Nah, kalau Jesslyn dapat angpau waktu Imlek, waktu apa disimpan, ya disimpan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, rumah yang di Indonesia itu dijual, ya dibayar 3-4 kali lipat. Dan akhirnya Bapak Saudara, waktu kita nabung, hampir 1-2 tahun. Oleh kemurahan Tuhan, November kemarin, kami bisa beli rumah. Dan Jesslyn punya rumah sendiri. Apartemen juga ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sharing ini sekali lagi bukan untuk sombong. Saya juga sharing ini kepada jemaat. Kalau Tuhan memberkati kita, di-manage dengan baik. Diatur dengan baik. Jangan sampai, Pak doain Pastor Benny supaya gaji saya 2.000 karena 1.000 nggak cukup. Begitu dikasih 2.000, doain Pastor Benny nggak cukup. Mintain 3.000 karena biasanya begini Bapak Ibu Saudara. Begitu penghasilan naik, biasanya kalau nggak hati-hati, yang biasanya masak di rumah, jajan. Biasanya mobil yang, ya oke baik, pengen mobil yang baru. Jadi biasanya penghasilan banyak, tapi pengeluaran juga banyak. Enggak, saudara. Kita mau belajar humble and simple, supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi kalau saudara punya visi, atau Tuhan tunjukkan sepakat, mungkin kerinduan sama suami, atau dan sebagainya, mari kita fokus. Budgeting kita, keuangan, tenaga kita fokus kepada satu hal yang Tuhan taruh, supaya tidak lari kemana-mana. Lanjut ya. Yang diberkati, angkat jempolnya. Amin. Yang bingung, angkat jempolnya. Oke, puji Tuhan. Itu ya, ada look, fokus. Oke. Lanjut, saudara-saudara. Nah, ini masuk. Ini kalau udah ini masuk strategik ini. Nah, begitu kita udah beres, kita mengatur keuangan, mengatur waktu kita. By the way, manajemen bukan keuangan. Sudah kita banyak yang ngatur waktu, bicara banyak. Gimana kita main handphonenya,
ya kita sosial medianya harus tahu. Nah, kita masuk ini kalau di dalam manajemen, di kelas manajemen ada 5 hal manajemen gereja atau penantalan. Yang pertama adalah planning. Saudara harus punya planning, perencanaan yang baik. Kemudian staffing, siapa yang jadi pengurus, evaluasi terakhir itu, organizing, diatur, administrative, directing. Jadi ini harus in place. Kalau saudara mau menjadi leaders yang berhasil, leaders yang fruitful, leaders yang memimpin satu organisasi pelayanan yang berhasil, saudara-saudara, yang pertama tadi personal management harus beres. Yang kedua ini saudara-saudara, di ilmu manajemen gereja, saudara harus punya planning, saudara harus punya staffing, saudara harus punya organizing, directing, evaluating. Aplikasinya gimana Pak? Ini contoh, ini ya, contoh saudara-saudara. Masih dicatat, saya kasih waktu ya. Bagian dari planning apa? Nanti minggu depan kita akan breakdown betul-betul. Planningnya apa? Direncanakan dengan baik. Budgetingnya berapa? Biayanya berapa? Dapat dananya dari mana? Ya saudara. Jangan sampai pengeluarannya banyak, budgetingnya, tapi pendapatannya kita nggak tahu. Ya tentunya dari Tuhan kita doa. Kemudian siapa yang in charge? Siapa yang take care ini? Siapa pengurusnya? Siapa yang eksekusi? Siapa yang ngatur? Ya, organizing. Siapa yang bagian administrasi, mendata semua. Kemudian siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang mengarahkan? Itu directing. Dan setelah selesai semua, siapa yang mengevaluasi? Improvement apa yang kita harus lakukan? Itu penting. Jadi 5 hal pokok kalau saudara bicara manajemen, saya nggak peduli di sekuler, di manapun, selalu melibatkan 5 hal ini. Planning, staffing, organizing, directing, and evaluating. Nah, saya juga sedang belajar ini saudara-saudara. Menerapkan. Contoh ini, Pak Tim dan Bu Indri akan datang ke Philadelphia November untuk melayani retreat Thanksgiving. Nah, saya harus jadi leader yang baik. Nggak mungkin, wes mengalir aja. Nanti Bu Indri tanya, Ben siapa yang jemput saya di airport? Mengalir saja Bu. Kayak gitu. Ben gimana jadwal pelayanan? Apa kata Roh Kudus saja Bu? Waduh, saya digantung saudara-saudara sama istri saya. Oh gimana nanti makanya? Ya saya harus ngatur. Mulai dari planning. Kita sit down, semua jemaah diajak duduk. Yang nggak bisa datang, dia Zoom. Kira-kira retreat Thanksgiving kapan ya? Oh pas hari Thanksgiving. Pembicaranya siapa? Kira-kira yang ikut berapa ya? Kalau Tuhan izinkan 100 orang itu dari jemaat kita. Kalau ada gereja lain dari New York gabung bisa nambah 30-40 orang. Berapa ya budgetingnya? Oh tahun lalu kita habis 16.000. Ya ini mungkin agak murah dikit 12.000 lah. 12.000 dari mana duitnya? Peserta mungkin cuma ngumpul 6.000, 7.000. Fundraising. Makanya kemarin istri saya jualan apa ya kemarin ya? Dia makanan dan sebagainya. Ya fundraising pertama dapatnya hampir 1.000. Jadi kalau 5 kali fundraising dapat 5.000. Jadi diatur saudara. Kenapa? Kita pingin punya retreat yang bagus, berhasil. Lah Pak Tim sama Bu itu udah jauh-jauh. Mereka beli orang-orang sibuk, saudara. Lalu kan dibawa ke sini kalau saya jadi leader yang amburadul. Ya mungkin Bu Benny kali ini oke. Tapi saya tidak akan ke sini 10 tahun lagi. Karena gak karu-karuan kamu. Pasti memang gitu. Staffingnya siapa? Siapa yang jadi panitia konsumsi? Siapa yang jadi panitia pendaftaran? Ada 7 sesi. Siapa yang ngaturin acara? Siapa yang akan jemput jemaat? Harus diatur saudara-saudara. Nah, maaf, 1000 maaf. Saya dulu sekolah Alkitab. Saya cuma diajarin sama doa, puasa, saudara. Jarang di sekolah Alkitab diajarin tentang manajemen. Akhirnya dikasih kepercayaan gembalakan amburadul semua. Bikin acara minus terus. Bikin acara rugi terus. Bikin karena apa? Weak in management. Tuhan mau kita strong in spirit, strong in anointing, but also strong in management untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju katakan amin?
Jadi jangan sampai kita alasan seperti itu. Oh, kita kan mengalir. Saya setuju dalam ibadah kita mengalir, dalam KKR kita mengalir, dalam pelayanan waktu ibadah revival mengalir. Saya setuju. Tapi kalau keuangan ya nggak boleh mengalir. Mengalirnya kemana, saudara? Berobos kabeh nanti, saudara-saudara. Ya, organizing diatur dengan baik. Makannya berapa kali ya nanti ya. Transportasi pembicara gimana ya, jadwalnya gimana, dia harus diatur dengan baik. Directing. Nanti kalau ada masalah, siapa yang ketua panitianya, siapa yang kasih pengumuman ya. Kalau nanti waktunya mepet, siapa yang ambil keputusan ya jelas. Rombongan nanti gimana, jelas. Terakhir evaluasi. Tahun lalu apa ya kekurangannya ya, tahun depan apa ya. Jadi ini harus ada, saudara. Nah, saya lanjut aja cepat ya. Pak, kan saya belum mengembalakan gereja. Saya kan belum jadi ketua retreat. Saya kan belum kejengtan. Nah, ini saudara-saudara. Ayo kita bermimpi. Pak Tim, Bu Indri, saya pingin ibadah kul perdana di rumah saya. Kan ada yang tanya, Pak, gimana caranya buka ibadah kul? Ya tadi saudara libatin planning. Oh, contoh ini saudara, ini aplikasinya. Saya mau plan ibadah kul pertama itu pas Desember. Ya, staffing. Kira-kira siapa saja yang saya undang ya? Yang bantu masak siapa? Oh, tanteku bisa masak siomay. Ya, tanggaku bisa masak rawon. Oh, coba. Directing ya. Jadi saudara, diorganize dengan baik. Kira-kira siapa aja yang tak undang ya? Gitu. Jangan undang orang yang sudah bergereja, undang yang belum bergereja. Saudara catat di list. Di Amerika bilang begini, kalau saudara nyebar 1000 undangan, 100 orang yang datang. Ya. Atau saudara mau membuka ibadah perintisan baru, saudara sudah jadi gembala kul, saudara digerakkan Tuhan buka perintisan baru. Oh, KKR pertama, Natal 2023 kita buka ya GBI gitu dan sebagainya. Saudara atur dengan baik, diplanningkan. Siapa pembicara, budgetingnya berapa. Saudara planning, WL-nya siapa, yang diundang siapa, ibadahnya di mana. Saudara planningkan, saudara organize dengan baik. Saudara mungkin segera jadi gembala kul. Saudara manage dengan baik. Nanti ibadah Natalku kita gimana ya? Ibadah cabang kita gimana? Saudara planning, staffing, directing, organizing, evaluating. 5 hal ini yuk kita aplikasikan. Saya bersama dengan saudara bareng-bareng, sama-sama. Dan waktu kita mengerjakan dengan baik, prepare well, saya percaya bagian Tuhan yang memberkati kita. Pak Tim pernah ngajar homiletik dan saya masih ingat. Dikatakan begini, khotbah yang tanpa persiapan itu seperti crime. Saya kaget, seperti kriminal katanya. Jadi saudara-saudara, tugas kita menjadi manajer yang baik. A good leader, a good manager. Persiapkan planningmu dengan baik. Organizing dengan baik. Semuanya dengan baik. Nanti bagian Tuhan yang akan memberikan promosi, pintu-pintu yang terbuka. Jadi kesimpulannya hari ini, Bapak Ibu Saudara, a good leader is a good manager. Saudara, kalau saudara melihat hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan mengembalakan jemaat yang mungkin puluhan ribu dan sebagainya, saudara, mereka adalah orang-orang yang bleeding. Artinya gini, sampai berdarah-darah, memanage keuangan gereja Tuhan percayakan dengan baik. No wonder Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi. Ayo pelan-pelan, step by step. Saya dulu banyak salah, saya bertobat karena di sekolah Alkitab saya nggak banyak belajar. Pokoknya doa, puasa, penyembahan, ngalir. Tapi nggak ngerti saudara. Ternyata masih ada marketing. Gimana cara nyebar undangan, gimana promosi. Saya nggak ngerti saudara, nyusun job disk. Nah, saya senang Pak Tim selalu ngajak, ayo strategic plan, 5 tahun ke depan apa yang saudara kerjakan, 3 tahun ke depan. Jadi ada planning yang jelas, ada evaluasi, ada manajemen yang jelas. Saya pelan-pelan, minggu depan kita akan masuk detail
bagaimana strategic plan, bagaimana mengatur evaluasi yang baik dan sebagainya in detail. Tapi hari ini kayaknya Tuhan taruh di hati saya, mulai dari diri kita. Ayo kita manage keuangan kita dengan baik dulu. Leaders, ayo kita manage dengan waktu kita lebih baik lah. Bagaimana saya bisa mengatur waktu saya yang baik? Oleh kemarin saya sekolah, tugasnya banyak, menggembalakan jemaat, kepala rumah tangga, dan juga bantu Pak Tim dan Bu Indri di CK5. Oleh kemurahan Tuhan saya jadi 2 board di university dan juga di akademi saya juga dituntut untuk memanage waktu saya dengan baik. Dan saya harus submit kepada spiritual director saya bangun pagi. Yang pertama saya lakukan, saya doa, saya baca firman Tuhan, saya nganter anak. Selesai nganter anak, saya muter itu jalan 10 sampai 30 menit sambil dengarkan musik, revival sendiri, nyanyi di bawah pohon, semuanya. Saudara, begitu pulang seger, sehat. Nah, join sini. Nanti tidurnya jam berapa? Ya saudara, harus cukup dan sebagainya. Karena kita, this is not talking about lari jarak pendek, tapi lari maraton. Kita harus menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Dan kita dipakai Tuhan sampai akhir hidup kita. Katakan amin. Karena kalau kita nggak bisa manage keluarga kita, hidup kita, keuangan kita dengan baik. Maaf, jangan berharap ada perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di pelayanan kita. Sekali lagi, Pastor Joseph katakan begini, personal revival akan membawa community revival. Bu Indri, personal relationship with God will bring fruitful ministry. Basicnya, dasarnya diri kita. Kalau kita beres ngatur keuangan, perpuluhan dan sebagainya, nabur kita, saudara dipercayakan menggembalakan jemaat, menggembalakan organisasi. Saya percaya praktek yang saudara kerjakan dalam hidup saudara akan diterapkan di organisasi kita akan berhasil dan diberkati. Tapi kalau kita masih amburadul di pribadi kita, I'm sorry to say, nggak mungkin saudara kita memimpin organisasi akan berhasil. Karena diri kita saya sendiri belum mengenal. Artinya gini, nggak mungkin kita nggak punya saat teduhnya bolong-bolong, nggak punya personal, tiba-tiba pelayanan maju. Pelayanan dari mana? Atau nggak mungkin kita membawa personal community revival kalau diri kita sasi loyo, sawi lemes, tiba-tiba mbak revival. Enggak. Always begin with ourselves, leaders. Sekali lagi, if the leaders win, everybody win. If the leader lose, everybody will lose. Dan saya berdoa saudara menang, dan menang. Maka semua jemaat dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua mengalami kemenangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Apa yang saya alami, saya share buat saudara. Karena ini tidak gampang. Ya, waktu saya ngajar begini pun mungkin orang berkata, itu kan pribadimu Pak, saya punya cara sendiri. Ya nggak apa-apa, setiap kita punya mungkin cara-cara sendiri. Tapi yang saya percaya adalah kita sendiri yang mengalami breakthrough, maka pelayanan kita juga mengalami breakthrough. Mulai dari diri kita sendiri, saudara gembala cool, di manage school saudara dengan baik. Kalau ada yang nggak datang, ditelepon, ditanya, dijemput, dibesukin. Setelah cool, saudara bertumbuh menjadi cabang perintisan, menjadi cabang besar, menjadi induk, step by step diorganize dengan baik. Mungkin ada pertanyaan begini, Pak, kan kita orang karismatik, orang Pentakosta, kita kan mengalir tuntunan Roh Kudus. Kalau itu kan cara dunia, Pak, itu Bapak Ibu tadi saya sudah buktikan ada ratusan ayat-ayat Alkitab di Amsal saja bicara tentang manajemen. Bahkan di perjanjian baru itu mungkin total semua ribuan. Tuhan mau kita memanage yang Tuhan sudah percayakan dengan baik. Dan tentunya Roh Kudus akan membimbing kita untuk kepada visi yang benar, kepada tujuan yang benar, kepada alokasi yang benar. Ya, Roh Kudus akan memimpin kita kalau ada kebocoran yang salah dan sebagainya. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kalau kita mungkin salah, Roh Kudus mengingatkan. Kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus.
Saya belajar dari Pastor Niko juga. Pastor Niko Nyotoro Harjo dan juga Pastor Niko Jalmat. Haleluya. Saudara, kan istri saya nih pingin pulang waktu, saudara, saya berharap Anda ikut Everyone Conference. Karena Everyone Conference yang ada di Belanda itu keren, saudara. Nah, Everyone's Conference di Indonesia akan dilakukan Juli. Saudara bisa bayangkan, Juli tahun depan, Pastor Niko sudah membentuk panitia beberapa bulan yang lalu. Udah dipersiapkan dengan baik. Karena beliau tahu, ini yang datang dari puluhan ratusan negara hamba-hamba Tuhan. Beliau tahu, Roh Kudus akan bergerak dengan dahsyat. Ini api revival. Tapi saudara, manajemennya nggak boleh bolong. Organisasinya nggak boleh bolong. Makanya di-manage dengan baik, dipersiapkan dengan seksi-seksi semua dipersiapkan dengan baik. Do the best. Saya percaya nanti bulan Juli lawatan Tuhan dahsyat luar biasa. Jadi kita jangan sampai kita alasan, oh kita orang Pentekostal karismatik mengalir. Mengalir kemana? Emangnya Bengawan Solo mengalir? Enggak, saudara. Dipersiapkan dengan, nah, saudara gembalaku, saudara gembala cabang, Anda punya proyek, Anda punya Natal, Anda punya KKR, prepare well, organize well. Nanti kalau yang datang 500 itu semua kan menurut Tuhan. Berikutnya yang datang 1000, berikutnya yang datang 2000. Kenapa? Setiap perkara kecil akan diperkarakan perkara yang besar. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan Bu Indri. Terima kasih, mohon maaf jika yang salah, silakan dikoreksi. Tuhan Yesus memberkati. Wow, sudah luar biasa. Yang diberkati lambaikan tangan. Puji Tuhan. Thank you Pastor Benny. Sangat memberkati dan memberi inspirasi karena kita sebagai pemimpin harus memperlengkapi diri dengan berbagai hal ya. Tadi yang Pastor Benny bagikan itu sudah luar biasa, saudara. Nanti kita akan lihat ini hanya sebagian kecil, saudara ya. Nah, kita akan lihat bagaimana seorang pemimpin ya, terutama di dalam, sekalipun itu di dalam pelayanan, yang hari ini Pastor Benny bagikan ini baru sebagai leader as a manager, bagaimana memanage hal-hal di dalam pelayanan. Nanti kita akan lihat sebagai trainer ya, bagaimana menghadapi konflik dalam manajemen, lalu kemudian sebagai coach, sebagai counselor ya, problem solver ya, dan macam-macam hal. Kita akan diperlengkapi dengan dahsyat, saudara. Jadi terus on fire.